Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa yang menyertai kehidupan kami, yang berkuasa atas segala kehidupan kami, pekerjaan, dan seluruh kegiatan serta aktivitas kami. Hanya kepadamu Tuhan kami serahkan apa yang telah kami perbuat, kiranya berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat serta sukacita bagi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu pada malam ini, berkatilah kami serta ajari kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita, yaitu dari Galatia 5 ayat 5 dan 6, ayat pembimbing renungan ayat 5. Begini firman Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang sejati. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, kita adalah manusia, orang-orang yang berdosa di dalam kehidupan ini. Kehidupan kita di dalam keberdosaan senantiasa diperhamba oleh dosa dan keinginan-keinginan dosa, dan tentunya hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Semakin lama manusia memberi diri diperhamba oleh dosa dan takluk tunduk kepada dosa, maka selama itu juga manusia tidak memiliki ketentraman. Manusia tidak memiliki ketenangan. Manusia akan selalu digerogoti oleh rasa takut, digerogoti oleh kekhawatiran yang berlebihan oleh karena dosa yang telah menguasai. Demikian juga keselamatan yang kekal tidaklah mungkin dapat diperoleh oleh manusia yang hidup di dalam dosa. Bayangkan saja jika seseorang melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran dan di dalam dirinya tidak ditemukan kebenaran, tentu kepadanya akan dijatuhi hukuman dan tidak ada pembelaan. Demikian juga dia sendiri tidak mampu membenarkan dirinya. Dapatkah dia selamat dari apa yang dia perbuat? Tentu tidak. Namun sama seperti manusia yang hidup di dalam dosa, sekalipun manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari dosa, Allah begitu dan sangat mengasihi manusia supaya selamat dari dosa. Allah di dalam kasih-Nya menyuruh roh-Nya, yaitu Roh Kudus, ke dalam hati manusia supaya tidak ada lagi perhambaan dari dosa. Namun Roh Kudus sendirilah yang memimpin manusia itu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup manusia. Roh Kudus yang ada pada diri kita adalah pemberian Allah, kasih Allah, sehingga kita boleh mengimaninya, yaitu iman kepada Kristus. Walaupun kita tidak melihat roh itu ada dalam diri kita, hadir dalam diri kita, namun kita dapat merasakannya. Sekalipun kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita akan hadirnya Roh Kudus dalam diri kita, namun kita dapat merasakannya. Bagaimanakah tanda-tanda bahwa kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus atau kita telah memiliki Roh Kudus berdiam dalam diri kita? Yang pertama, jika Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita akan memiliki kerinduan
untuk mencari Tuhan dan belajar akan firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Jika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka kita sendiri senantiasa akan menyelaraskan cara hidup kita, perilaku hidup kita dengan firman Tuhan. Jika Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita akan membenci dosa, maka kita tidak akan menyukai dosa. Tidak ada lagi hidup bersama dengan keberdosaan kita, tetapi kita menjauhinya dan mendekatkan diri terus kepada Tuhan. Karena itu, mintalah supaya Roh Kudus terus memimpin hidup kita di dalam kebenaran dan hubungan yang benar dan indah dengan Tuhan. Hanya melalui pimpinan Roh Kudus, maka kita mendapat kebenaran yang kita harapkan, yaitu keselamatan kekal yang diberikan Tuhan. Dan itu kita terima oleh karena kita telah mengimaninya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang telah menyatakan kasih-Mu kepada kami melalui Roh Kudus-Mu yang terus memenuhi serta memimpin kami, sehingga kami boleh dipimpin dan diajari untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, menjauhi dosa serta perhambaan dosa. Biarlah Tuhan kami terus mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar kehendak Tuhan, rindu dekat dengan Tuhan. Malam ini Tuhan kami mau beristirahat di tempat tidur kami, berkati kami sepanjang malam dan pulihkan kekuatan kami hingga esok pagi, sehingga kami boleh bersyukur dan melakukan aktivitas yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.